Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Park Min-woo, petugas administrasi nampak begitu terkejut. Ya, sebenarnya mengganti nama adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh siapapun. Tapi permasalahannya, sosok di hadapannya adalah Park Min-woo alias penyihir berjas putih yang namanya sudah dikenali di seluruh penjuru negeri. Untuk alasan apa seseorang yang sudah terkenal mengubah namanya? Apakah ada alasan ataupun insiden tertentu sehingga penyihir berjas putih sampai mengganti namanya? Pegawai administrasi menanyakan beberapa permasalahan formal terkait dengan pengajuan tersebut dan ternyata alasan sebenarnya hanyalah semua itu demi kepentingan dirinya sendiri dan agar ia bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Alasan yang tentu saja dianggap konyol oleh pegawai administrasi, tapi ia juga tidak bisa menolak ataupun membantah apa yang dikatakan oleh Park Min-woo. Lalu ia pun kembali bertanya, apakah Anda sudah memiliki nama penggantinya? Dan dengan penuh percaya diri Park Min-woo pun menjawab, Kim Pak Sun. Aku akan mengganti namaku menjadi Kim Pak Sun. Tentu saja itu lebih membuat si pegawai terkejut. Memang tidak ada yang salah dengan nama Kim Pak Sun, tapi nama tersebut terdengar tidak begitu cocok jika digunakan pada era modern seperti saat ini. Tapi karena Park Min-woo sudah memutuskan nama tersebut, pada akhirnya si petugas administrasi pun menerima perubahan nama tersebut. Lalu setelahnya ia pun berkata, baiklah Tuan Kim Pan-suk, selamat menjalani hidup yang baru. Dan entah kenapa setelah mengubah namanya, Park Min-woo ataupun Kim Pan-suk nampak begitu senang, seolah-olah ikatannya terhadap Kaisar Loman Dimitri menjadi lebih kuat. Tentu saja salah satu alasan kenapa Park Min-woo kembali menggunakan nama Kim Pak-suk agar dirinya tidak kalah dari Wei Ryong yang juga merupakan keturunan ataupun penerus dari gereja Chunma, karena Kim Pak-sun dulunya adalah orang-orang dari Chunma Baekjung-hyuk walaupun ia hanyalah rakyat biasa yang tinggal di kaki pegunungan 10.000. Setelahnya dengan penuh semangat Kim Pan-suk pun langsung menghadap kepada Yang Mulia Roman Dimitri. Pertama, ia menceritakan bagaimana pertarungannya melawan Wei Ryong dan kenapa pertarungan tersebut perlu dilakukan. Itu semua demi menunjukkan atau menentukan hierarki yang jelas di antara orang-orang kepercayaan Kaisar Roman Dimitri. Lalu yang kedua, Park Min-woo juga menjelaskan bahwa ia tengah mengubah namanya menjadi Kim Pan-suk seperti saat dirinya masih menjadi orang dari Chunma Baekjung-hyuk. Tapi tetap saja Kim Pan-suk meminta maaf atas kesalahan saat kehidupannya yang kedua, yaitu tak kala ia menjadi Alexander. Walau demikian, ia tetap ingin menjadi orang kepercayaan dari Yang Mulia Kaisar Roman Dimitri. Tentu saja Roman menerima sumpah tersebut, hanya saja ada satu syarat, yaitu jika orang-orang dari Dimitri tidak menerimanya, maka ia juga tidak akan menerima Park Min-woo ataupun Kim Pan-suk. Tapi untungnya hal tersebut sudah cukup bagi Kim Pan-suk, karena setidaknya mulai dengan saat ini sampai waktu yang tidak ditentukan, ia bisa terus berada di sisi Yang Mulia Roman Dimitri. Beberapa waktu setelahnya, rumor terkait dengan kemenangan Park
Park Min-woo atas Wei Ryong mulai menyebar luas. Tentu saja ada pro dan kontra, ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perubahan nama penyihir berjas putih dari Park Min-woo menjadi Kim Pan-suk. Para warga mulai bergosip terkait dengan kenapa tiba-tiba Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih mengubah namanya. Tapi nampaknya Kim Pan-suk sendiri tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah bagaimana hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Roman Dimitri. Dan beberapa waktu setelahnya terjadilah sebuah insiden yang sedikit mengguncang kekaisaran Korea, di mana insiden tersebut terjadi di salah satu tempat perbaikan terpencil di wilayah Korea. Ya, itu adalah tempat yang berfokus kepada perbaikan artefak ataupun senjata. Park Chul-min kala itu ingin sedikit merestorasi pedangnya. Itulah kenapa ia datang ke tempat tersebut. Tapi pemilik toko nampak begitu terkejut tak kalah melihat pedang yang diberikan oleh Park Chul-min. Ia pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan pedang ini?" Dan dengan acuh tak acuh, Park Chul-min pun menjawab, "Oh, ini adalah pedang yang diberikan oleh pemerintah kepadanya." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat pemilik toko begitu terkejut. Ia bahkan hampir tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Park Chul-min. Nah, beberapa waktu sebelumnya, Ha Song-tae ialah pemilik toko yang bernama Miracle. Awalnya Ha Song-tae hanya menganggap Park Chul-min sebagai tamu biasa, tapi setelah menyerahkan pedangnya, ekspresi Ha Song-tae pun langsung berubah. Ia langsung bisa mengenali bahwa pedang Park Chul-min nampaknya dibuat hanya khusus untuk dirinya seorang. Intinya seorang pengrajin dapat mengenali kualitas dari sebuah produk, tapi permasalahannya di era kekacauan seperti ini, pedang biasa tidak ada gunanya. Itulah kenapa sebuah pedang harus bisa menangani mana yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, awalnya Ha Song-tae hanya menganggap pedang tersebut sempurna, tapi mungkin tidak terlalu baik dalam hal pengantaran mana. Tapi setelah mencobanya secara langsung, asumsinya langsung dipatahkan karena pedang Park Chul-min bahkan bisa menghandle mana sampai dengan peringkat B, yang berarti ini adalah pedang yang benar-benar memiliki kualitas tinggi. Itulah kenapa Ho Sang-tae bertanya kepada Park Chul-min, dari manakah Park Chul-min mendapatkan pedangnya, dan ekspresinya langsung berubah tak kalah Park Chul-min menjawab itu adalah pedang yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Nah, sebenarnya Park Chul-min sendiri hanya ingin mengecek apakah pedangnya baik-baik saja, karena setelah beberapa bulan menggunakannya tidak ada goresan ataupun karatan sedikit pun pada pedang yang ia gunakan. Tapi Park Chul-min masih khawatir jika nantinya pedangnya malah rusak. Itulah kenapa ia membawa pedangnya ke toko Miracle untuk diperbaiki ataupun dicek. Tapi ekspresi dari pemilik toko nampak begitu mengejutkannya. Apalagi pemilik toko ataupun Ha Song-tae berkata ia akan memanggil masternya untuk menilai lebih lanjut terkait dengan pedang yang dimiliki oleh Park Chul-min, di mana master dari Ha Song-tae bisa dikatakan sebagai pengrajin terbaik di Korea. Beberapa waktu setelahnya, master dari Ha Song-tae pun tiba. Ia langsung memeriksa pedang milik Park Chul-min. Tampaknya ia juga begitu tertarik. Ia memang pernah membuat artefak ataupun pedang kelas A, tapi pedang milik Park Chul-min nampaknya begitu sempurna dari berbagai macam aspek. Tentu saja sebagai pengrajin, ia sangat penasaran sebenarnya dari manakah Park Chul-min mendapatkan pedang tersebut, karena walaupun Park Chul-min mengatakan ia diberikan oleh pemerintah, tapi hal tersebut
masih sangat sulit untuk dipercayai. Apalagi bagi pengrajin, inovasi baru adalah hal yang begitu menggairahkan. Dan tentu saja itu juga akan mendukung para pengrajin untuk bisa menciptakan artefak yang lebih baik. Tapi permasalahannya masih sulit bagi Park Chul-min untuk menceritakan bahwa pedang tersebut dibuat langsung oleh Yang Mulia Roman Dimitri. Tapi karena para pengrajin memohon dengan begitu tulus, pada akhirnya Park Chul-min pun berkata beri ia sedikit waktu untuk memutuskan apakah ia akan menceritakan secara keseluruhan atau tidak. Beberapa waktu setelahnya, Park Chul-min pun menceritakan apa yang terjadi padanya kepada wali kota Kim Jung-hyuk. Dan tentu saja Kim Jung-hyuk langsung melaporkannya kepada Yang Mulia Roman Dimitri. Sejujurnya Kim Jung-hyuk sendiri terkejut dengan laporan dari Park Chul-min. Ia memang sedikit mengetahui terkait dengan kerajinan, tapi ia tidak mengira jika pedang yang dibuat oleh Yang Mulia Roman Dimitri memiliki nilai yang begitu tinggi di mata para pengrajin. Kim Jung-hyuk pun menceritakan segalanya kepada Roman Dimitri. Lalu Roman pun melempar sebuah pertanyaan. Menurutmu apa yang bisa membuat sebuah negara berkembang pesat dan juga bertambah kuat? Tentu saja jawaban pertama adalah pasukan dan jawaban lainnya adalah perlengkapan ataupun senjata. Nah, di sini Roman juga sangat menyadari bahwa teknologi dan juga senjata yang mapan akan membantu perkembangan kekuatan dari Kekaisaran Korea. Tentu saja Roman juga telah menerapkan metode ini pada Kekaisaran Dimitri. Itulah kenapa saat ini Roman juga berencana untuk memproduksi senjatanya sendiri. Yang mana Roman juga yakin jika senjata yang ia buat akan mempengaruhi senjata ataupun artefak di seluruh dunia. Itulah kenapa Roman berkata kepada Kim Jung-hyuk untuk mengatakan kepada Park Chul-min tidak masalah jika dirinya menceritakan bahwa pedang yang ia miliki dibuat langsung oleh Kaisar Roman Dimitri. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.